Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Izin Ustazah, apakah yang tidak berkurban dilarang juga potong kuku dan potong rambut saat 1 Zulhijjah? Oke. Teman-teman, dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan bahwa jika sudah nampak hilal Zulhijjah, maka bagi orang yang berkurban di antara kalian dianjurkan untuk tidak memotong kuku dan mencukur sebagian rambutnya. Nah, ini hadis ini hanya untuk orang yang berkurban ya, tidak berlaku untuk orang yang tidak berkurban. Tapi sungguh pun demikian, kalau ada orang yang berkurban dan tetap melakukannya karena lupa atau karena ketidaktahuan, itu tidak sampai ke tahap membatalkan kurbannya. Kurbannya tetap sah, cuman sunnah untuk tidak potong kuku dan potong rambutnya yang jadi persoalannya. Tapi jangan khawatir, kurbannya tetap sah kok. Udah, semoga bermanfaat teman-teman semuanya. Yang baru mampir boleh follow kanal ini, like, share video saya ini. Hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Ustazah, kapan waktu orang yang berkurban itu potong kuku dan potong rambut? Oke, teman-teman, seperti yang aku jelaskan di video sebelumnya, orang yang berkurban atau sohibul kurban dilarang memotong kuku dan potong rambut dari tanggal 28 Mei sampai tanggal 6 Juni. Kalau lebih kurang 6 Juni adalah pemotongan hewan kurban, maka boleh dipotong rambutnya atau kukunya itu setelah pemotongan hewan kurban. Pulang ke rumah menghadap ke kiblat dan usahakan dipotong dan dibersihkan. Laki-laki cukur kumis, rapikan jenggot, perempuan boleh memotong rambutnya dan seterusnya, atau kemudian memotong kukunya. Ucapkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati sampai wa ana minal muslimin. Ingat, ini hanya sunnah. Andai pun teman-teman terlupa dan memotongnya di 10 hari pertama Zulhijjah, itu tidak jadi problem ya teman-teman. Itu hanya semacam sunnah bagi orang yang berkurban saja. Semoga bermanfaat ya. Nela Luki di sini, like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di live ceramah dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Aku terbiasa puasa Senin dan Kamis. Apakah ketika datang bulan Zulhijjah aku puasa Zulhijjah dulu kah? Oke, saya coba jelaskan. Teman-teman, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah terhitung tanggal 28 Mei sampai 6 Juni kita dianjurkan untuk berpuasa. Coba perhatikan tanggalnya sebelum aku jawab pertanyaan ini. Tanggal 28 Mei sampai 3 Juni niatkan puasa Zulhijjah. Sengaja aku makan sahur puasa Zulhijjah sunnah atasku karena Allah. Atau puasa Zulhijjah atau tidak sahur nggak apa-apa. Tanggal 4 Juni niatkan puasa Tarwiyah. Tanggal 5 Juni niatkan puasa Arafah. Tanggal 6 Juni sebelum sholat Id menahan untuk tidak makan dan tidak minum sampai orang sholat Idul Adha. Ini kalau estimasinya 1 Zulhijjah adalah tanggal 28 ya. Ada kemungkinan 1 Zulhijjah itu 2 versi lagi pada tahun ini. Nah, kalau teman-teman udah terbiasa puasa Senin dan Kamis, boleh fokus di puasa Zulhijjah aja. Karena kalau 2 puasa sunnah yang berbenturan, ambil puasa yang lebih tinggi stratanya dan derajatnya. Nanti bisa lagi puasa setelah hari itu. Semoga bermanfaat. Yang oke di sini, like, share video saya ini, follow kanal saya ini dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kalau nggak puasa 6 hari, hanya puasa Tarwiyah dan Arafah aja gimana? Oke, bagus, nggak masalah. Karena puasa Zulhijjah dari tanggal 28 Mei sampai 3 Juni status hukumnya hanya sunnah saja. Kalau teman-teman gak sanggup, ya udah 4-5 Juni aja Tarwiyah dan Arafah. Ingat para wanita, tetap kalau puasa sunnah harus izin suami ya. Kalau suaminya tidak izinkan maka tidak bisa. Seandainya suaminya tidak mengizinkan 9 hari berturut-turut, maka boleh fokus ke puasa Tarwiyah dan Arafah aja. Dengan prediksi 10 Zulhijjah tanggal 6 Juni atau lebarannya tanggal 6 Juni ya. Ada kemungkinan tanggal 7 Juni sih, tapi wallahu alam bisawab. Yang jelas tanggal sementara adalah 4 Juni Tarwiyah, 5 Juni Arafah, dengan estimasi 1 Zulhijjahnya tanggal 28 Mei atau besok lusa. Semoga bermanfaat ya. Nela Luki di sini, like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.